Gimana? Suaramu mendem loh, apa, Oh, Bang men. PSTG. Kenapa begitu? Apa, Oh, putus-putus. Udah bagus oh. ya. Lanjut, lanjut. Nah, Ya. jadi tadi kan Kang Mbak Dito, Nora kan, monitor. Iya, nah, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dito di sini sudah momot ya. Tadi Kang Dito udah nyimak ya? Iya, iya, nyimak, nyimak. Nyimak, Ya Yeskil, udah. Amsal. Ya Amsal, semua. Yeskil. Buat Ya. dadah, birahi. Oke, bukan di bagian itunya. Mbak Bagian Nora, perbaikan ajaran. Ya, silakan lanjut nanti dengan Kang Dito ya. Di sini udah masuk apa? tadi kan Mbak Nora tadi kan banyak menceritakan ya, bagaimana siapa itu Yesus, apa yang dibawakan. Tadi Mbak Nora mengatakan bahwa Yesus menyampaikan Injil. Gimana konteksnya Mbak Nora? Masalah Injil tentang Yesus menyampaikan Injil, membawa Injil. Membawa kitab Apa tuh? Injil. Jangan Konteksnya Mbak membawa Nora Bible. membawa yang kita Mm. tahu Mbak Nora, Yesus nggak pernah membawa kitab Injil. Ya Yang itu kita kan tahu. itu kan di Kenapa Kristen Mbak Nora banyak? loh. Di Al-Qur'an kan dikatakan gitu. Hah? Emang di Al-Qur'an kan mengatakan begitu. Iya, yang saya maksud sementara faktanya Yesus nggak pernah membawa kitab Injil. Kenapa ada Oke, sementara narasi Bang. di Kalau gitu Al-Quran? oke, oke, Iya. kalau gitu jelaskan sama saya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Apa isi firman itu? Begini konteksnya itu Mbak Nora, bahwa di tubuh Yesus ya, yang kita imani, yang kita ketahui, dan faktanya di dalam tubuh Yesus adalah ilah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Bukan, Bang PSTG. Tuhanlah yang Bang berbicara. PSTG. Dengarkan dulu, Oh, makanya, dengarkan dulu Mbak dulu, Nora. sebentar dulu. Saya cuma minta jelaskan ini. Yesus menerima firman dari Bapaknya. Apa isi firman itu? Firman itu adalah kata-kata atau kebenaran yang disampaikan Yesus. Iya, isinya Bang. Saya tidak tanya definisi firman itu apa ya. Yang saya tanya apa isi firman itu. Mana firmannya? Banyak mengasihi sesama. Jangan Aduh, menghakimin orang supaya kamu jangan mana, di mana? dihakimi. Di mana isi firman itu mana? Itulah konteks yang barusan disampaikan Ibu Mbak Nora, yang dipertanyakan Mbak Nora kan? Isi konteks itu kan? Sekarang begini, contoh ya. Contoh, Nabi Musa menerima 2 loh batu. Isinya adalah Iya, tentang hukum Taurat, tentang hukum iya, pernikahan. Ulangan, bilangan, iya, imamat, keluaran, ya kan begitu. Nah, sekarang iya, kalau di Islam, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Nah, dijadikan mushaf Quran. iya, Nah, Al-Quran itu semuanya firman Allah. Tidak ada campur tangan manusia di situ. iya, Bahkan perkataan Nabi Muhammad SAW itu iya. tidak ada. Nah, sekarang Yesus menerima firman. Mana firmannya? Jadi konteks Kristen Mbak Nora, konteks yang disampaikan Mbak Nora itu, mana firmannya? Firmannya ialah yang dia katakan, yang dia ajarkan selama dia mengajar di dunia ini. Itulah Oke, firman yang berarti yang dia disampaikan katakan, oleh oke. Berarti yang dia katakan, oke ya Bang ya. Nah, sekarang saya tanya, ya, apakah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan isi firman itu? secara prinsipnya nggak ada Nah, terus disuruh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, Galatia, Efesus, itu dari mana? Itu adalah uh, atau berupa kebijakan. Dengarkan Mbak Nora. Iya, saya dengar. Kita kan menerangkan. Dengarkan Mbak Nora. Iya. Dengarkan Mbak Nora. Iya. Kan para muridnya kan menyampaikan, memberitakan Injil ke seluruh dunia ya. Ada yang ke kemana-mana lah, India, ke Spanyol, kan begitu. Kan mereka kan pergi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus ya. Nah, Supaya jangan lupa
Mereka mempunyai suatu apa? Mempunyai suatu etika supaya jangan lupa yang diajarkan itu. Mereka membuat buku supaya ada dibaca, supaya ada dipelajari. Abang, abang, Oi, abang, oi, abang, dengarkan oi. saya Bang PSTG. Saya tadi sudah Iya. jelaskan ya. Saya sudah jelaskan. Iya. Al-Quran Nur Karim itu firman Iya. Allah murni, tidak Iya. ada omongan Nabi Muhammad SAW di situ. Tidak Iya. ada. Tapi Bible kalian ada omongannya si Paulus. Mau saya tunjukkan. Nih, Banyak. izin ya. Sabar dulu Bang. Sabar, kita kan pakai data di sini Bang. Jangan dulu dipotong saya. Al-Quran itu tidak ada perkataan Nabi Muhammad. Selalu Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah. Katakanlah Muhammad. Katakanlah, katakanlah. Firman Allah. Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan kepada manusia, kepada umatnya. Itu firman Allah. Tetapi, apakah perkataan Yesus, firman yang diterima oleh Yesus, itu murni adalah perkataan dari Bapaknya? Yang sehingga di dalam Bible kalian itu adalah firman Tuhan semua? Ternyata tidak. Sudah campur tangan manusia. Ini saya contohkan. Sebentar Abang. Iya, benar. Benar. Nih. Sebentar ya. Jaringan saya macet. Itu makanya. Sebentar. Kita buka di Galatia. Nih. Galatia 1. Nomor 1. Ya, Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, itu Yesus masih sebagai manusia. Menyampaikan kepada Iya. murid-muridnya. Sabar dulu, Bang PS. Bang PS ini kan gak pakai Ya, saya- data tadi ngomong. Sabar dulu. Saya bacakan ini ya. Saya- Ini baru perkataan saya Yesus. hanya Sebentar. Sebentar, Abang. Saya pakai data. Paulus mengatakan dia tidak menerima Injil dari manusia. Karena manusia bukan dari manusia yang mengajarkan kepada dia. Nah, kita buka Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus hanya menyampaikan kepada murid-muridnya, bukan kepada Paulus. Yesus di sini posisi sebagai manusia. Belum dia pergi metong. Sementara Paulus ada setelah Yesus sudah tidak ada. Paulus ada setelah Yesus tidak ada. Dan pernyataan Paulus apa? Aku bukan menerima Injil dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Hanya dari pernyataan Yesus Kristus, katanya. Nah, sekarang saya pertanyakan lagi sekali lagi. Apakah Ya. Bible ini firman dari Bapa Yesus yang diterima oleh Yesus dan disampaikan kepada murid-muridnya dan menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan sama seperti Al-Quran? Itu aja dijawab, Abang. Silakan. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi Oke. yang pertama masalah Paulus yang disampaikan Mbak Nora ya. Saya menyampaikan firman bukan dari firman manusia, kan gitu kan? Ya. Itu murni ilham atau roh yang berbicara dalam dirinya, karena dia mengetahui ya bahwa walaupun istilahnya sudah berupa roh Yesus itu, dia tahu bahwa Yesus itu bisa waktu masih manusia ya, setelah pergi ke
surga kita katakan, yang kita ketahui, yang kita ini, dia tetaplah Yesus, walaupun sudah berupa roh, ya. Kan waktu dia dengarkan dulu Mbak Nora. Nah, jangan di ini dulu. Saya Nanti. datang. Lanjut. Nah, waktu dia bertemu dengan Paulus, dia berupa cahaya, ya, berupa cahaya. Bahkan Paulus bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Aku adalah yang kau aniaya. Aku adalah Yesus. Dia jelas mendengarkan. Makanya dia menyampaikan segala firman yang aku katakan bukanlah firman dari manusia, tetapi firman dari karena semua yang diajarkan oleh Paulus adalah ajaran Yesus, ya, melalui Roh Kudus yang telah sampai kepada Paulus, ya. Karena begini Mbak Nora, sementara kan Alkitab yang kita miliki sekarang adalah semua kesaksian para murid selama Yesus berada di dunia, yaitu perjanjian baru, ya. Jadi bukan istilahnya seperti yang dikatakan Mbak Nora, dia ilham yang langsung dituliskan, kan gitu kan? Sebenarnya hampir sama Mbak Nora. Sebenarnya hampir sama. Jadi Yesus adalah kita aminin dia Tuhan, ya, yang dituliskan kata-kata dia itu, ya, yang dituliskan oleh para rasul. Oke, Bang PSTG. Murid-muridnya. Oke, Bang PSTG, oke ya. Oke ya. Kenapa saya stopkan? Abang PSTG tidak ada memakai data. Kak Nora, Yesus itu, ya, Yesus itu memang manusia, katanya kan. Nah, pada waktu datang kepada Paulus itu adalah suatu ilham, penglihatan, yang dimana Yesus katanya berjumpa dengan Paulus pada waktu Paulus perjalanan ke Damsyik di padang gurun berupa cahaya. Benar. Nah, ini satu. Yesus mati, terus dia naik, bangkit, itu dia naik ke atas, itu adalah rohnya, betul? Kan tadi ngomong begitu? Betul. Betul, saya bacakan. Benar. Sebentar, Bang PSTG, saya bacakan. Makanya saya bilang, ya kenapa pengen itu berdiskusi, itu kalau bisa pakai data, Bang PS. Data Yohanes 3 nomor 13, inilah selalu yang Kristen ini saya rasa tidak membaca Bibelnya. Apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Satu poin. Terus kedua, Yesus itu datang berupa cahaya kepada Paulus, yang dimana Paulus buta akhirnya. Karena cahaya itu, betul? Nah, saya bacakan. Nah, ini sudah bertentangan dengan omongan Paulus. Makanya cross check dong, Paulus ini betul-betul membawa firman Tuhan atau firman siapa? Kita buka dalam 1 Timotius. 1 Timotius 6 nomor 16, ini kata Paulus. Sabar dulu, saya kan pakai data. Abang dari tadi nggak pakai data. Iya. Ya sabar dulu, saya pakai data. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, katanya. Saya bacakan ulang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk, terhadap maut. Yesus mati. Mati juga, dia dikalahkan oleh maut. Nah, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Artinya yang tidak ada yang bisa menghampiri cahayanya. Seorang pun tak pernah melihat dia. Satu orang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak dapat melihat terang itu. Oke, kita baca di dalam ini ya Bang. Apakah betul terang itu tidak bisa dihampiri? Apakah betul terang itu tidak dapat dilihat oleh manusia? Tak seorang pun katanya. Kita baca di ini. KPR 9. Apa kata di situ? KPR 9
Nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Bang, Paulus melihat Ya. cahaya. Apakah cuma Paulus yang melihat cahaya? Benar. Sebentar, Bang. Sebentar. Karena KPR 9 Iya. katanya mereka tidak melihat seorang pun. Tapi kita lihat di KPR 22. Apa kata KPR 22? Sebentar. KPR 22. Tetapi dalam perjalananku, ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku, maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan Saulus. Nah, 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tapi katanya cahaya itu tidak terhampiri. Oh, tak ada seorang pun yang bisa melihat dia yang berupa cahaya. Bukankah Yesus adalah cahaya yang tidak terhampiri? Dan tak seorang pun bisa melihat cahaya itu. Tetapi apa kata Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22? Nomor mulai dari nomor 7 sampai nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Ini bagaimana? Saya jawab, Mbak Nora. Bagaimana? Saya jawab, Mbak Nora. Pakai data, Bang. Mbak Nora, saya jawab. Abang pakai data. Cahaya apa yang tidak terhampiri ternyata bisa dilihat. Mbak Nora. Yesus menyembuhkan, sebentar. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta. Tetapi Paulus katanya yang mengaku bertemu dengan Yesus, ternyata Yesus yang bertemu dengan Paulus itu membutakan matanya. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus yang diakui oleh Paulus bertemu dengan Yesus, bertemu dengan suara Yesus di padang gurun, ternyata membutakan matanya. Pakai data, Bang. Oke. Pakai data. Mbak Nora. Enggak, saya menanggapi apa yang barusan disampaikan Mbak Nora ya. Walaupun nggak pakai data, saya hanya menyampaikan Mbak Nora ya. Wih. Dengarkan Mbak Nora. Ya dengarkan aja lah. Apakah Oh, nggak pakai data terus kita ngapain di sini, Abang? Hah? Loh, Abang nggak, ya kita nggak pakai data tuh sama mau pakai Dengarkan. apa? Jawaban saya, Abang membantahnya pakai apa? Pemikiran Abang. Bukan, saya memang tidak hafal, tapi saya tahu isinya Mbak Nora. Ya, Saya setidaknya tahu. bantah sama saya, Bang. Narasi Abang. Bahwa memang Bukan betul itu membantah. adalah Yesus yang dijumpai. Bukan membantah saya hanya menerangkan yang barusan disampaikan oleh Mbak Nora ya. Silakan. Nggak mau pakai data lagi dia. Boleh nggak Mbak Nora? Harus Boleh pakai nggak? data lah, Bang. Saya tidak penghafal Mbak Nora, tapi saya tahu. Loh, kalau tidak hafal Boleh terus nggak? apa? Bukan. Iya, tapi saya tahu. Saya nggak penghafal. Mbak Nora gini, di Matius sekian, saya nggak hafal yang begituan. Matius 1 ayat 5 isinya begini, saya nggak hafal. Jadi Iya, yang tapi Abang tahu apa? yang tadi konteks yang bicara isinya saya tahu, ngerti. Isinya Abang Barusan kan tahu. Mbak Nora kan menceritakan tadi, dengarkan dulu Mbak Nora. Ya. Mbak Nora tadi kan menceritakan bahwa Allah itu adalah kita manusia tidak bisa menghampiri. Yang digambarkan berupa cahaya yang tidak bisa dilihat atau dijangkau oleh manusia. Kan itu garis besarnya yang disampaikan Alkitab tadi ya. Memang benar kalau
Allah itu sendiri tidak terhampiri. Namun, karena dia meminjam atau memakai tubuh Itu manusia, bukan, itu perkataan Yesus. Timotius itu menceritakan Yesus. Gimana iya, sih abang? kan dia menceritakan Tunggu, bahwa abang katanya tidak Dengan- tidak hafal, tapi mau menerangkan yang dimana abang tidak membaca semua. Bagaimana sih bang? Itu di 1 Timotius abang. Coba abang Mbak buka. Nora. Abang buka Iya, dulu di 1 begini, Mbak Timotius. Oh. Kan Yesus Sekarang- tadi menceritakan itu. Bentar dulu bang. Bang, sebentar saya tanya. Di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu membilangkan siapa? Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Ya dialah. Yang di dalam diri Yesus itu ya Allah sendiri. Iya, tidak ini takluk membilangkan kepada maut. Yesus atau tidak? Dia menceritakan Allah itu sendiri. Yang diceritakan siapa? Ya dia yang di dalam dia itu. Di dalam dia itu Allah. Ya, Nah, Yesus terhampiri tidak? dia manusia. Nah, sekarang cahayanya bisa dilihat tidak? Kalau Allah itu keluar dari diri Yesus, tidak bakalan terhampiri, Mbak Nora. Kalau keluar Saya bertanya, itunya, abang gini aja nih abang. Abang baca aja deh dulu. Baru abang tahu itu maksudnya apa. Itu maksudnya apa? Maka- Abang ini katanya Begini, mau Mbak menjelaskan, Nora, ya. tapi dia nggak mau baca. Mbak Nora, 1 Timotius 6. begini Mbak Nora. Ah, saya nggak mau kayak begitu bang. Saya nggak mau kayak begitu. Abang menjelaskan sesuatu yang belum abang baca. Tadi saya sudah bacakan. Ternyata tak seorang pun katanya. Terus datang Benar. abang, ya iya begini. Abang baca dulu. Bacalah, baca. Abang baca lah. Kok jadi saya yang baca lagi? Abang yang baca. Ketepatan Alkitabnya di lemari, Mbak Nora. Gak bisa kita kayak gitu dong. Ini menceritakan tentang Yesus, Bang. Nah, ini ya, dengarkan ya. Dengarkan dari 14 saya baca. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini tentang Yesus. Iya, menyatakan dirinya. Dia Apa mau dulu, menyatakan Bang? dirinya Ini sesungguhnya. yang saya malas. Ya, coba Mbak Nora. Cobalah. Saya sudah bacakan, dia tidak mau. Terus apa katanya? Nih, 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Ini merujuk kepada siapa? Yesus atau bukan? Allah itu, Mbak Nora. Yesus, berarti yang disalibkan itu Yesus atau Allah? Yang disalibkan itu wujud manusia. Tapi katanya Allah ada di dalam diri Yesus. Bagaimana lah? Suka-suka. Begini Mbak Nora ya. Kan dia pernah berkata, Mbak Nora, kan dia pernah berkata, aku berhak menyerahkan diriku, aku berhak menyerahkan nyawaku, dan aku berhak menerima nyawaku kembali. Kan itu yang dia katakan. Oke, saya buka ini ya. Ya. Saya buka ini. Aku berhak menyerahkan Iya. nyawaku. Sebentar, Abang. Iya. Iya, sebentar dulu. Ini ya. Oke. Coba abang buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nah ini saya bilang, inilah butuh kita namanya Bible bang. Abang Bible di dalam lemari terus diskusi sama saya nggak mau pakai. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Abang tadi mengatakan Yesus berhak menyerahkan nyawanya. Berarti kan suka-suka dia itu. Mau kapan saja, benar tidak? Benar ya? Nih saya bacakan 1 Iya. Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan
orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Dibunuhnya. Terus kata abang, dia berhak menyerahkan, bang. Kalau yang namanya berhak menyerahkan, abang, dia dibunuh pun, sampai pun diputuskan lehernya, kalau memang dia Tuhan yang berhak menyerahkan nyawanya, dia bisa membuat dia tidak mati. Ini secara logik. Benar. Karena abang mengatakan, Iya, benar. dia berhak menyerahkan nyawanya. Sementara dia dibunuh, bang. Iya. Secara penglihatan kita dia dibunuh, benar. Allahu Akbar. Benar. Sekarang saya tanya sama abang, Memang- waktu dia dibunuh, dia mati apa enggak? Dia menyerahkan nyawanya, kan dia katakan. Waktu dia Makanya- dibunuh, dia mati apa enggak, bang? Jawab aja. Mati. Nah, terus pernyataan abang tadi, katanya dibilang begini, abang bilang, dia berhak menyerahkan nyawanya. Nah, ketika kalau dia dibunuh, dia punya hak enggak untuk tidak mati? Dia segala sesuatu bisa berhak, Mbak Nora. Dia berhak enggak dia untuk tidak mati? Kalau dia memang berhak. Berhak. Nah, terus kenapa waktu dia dibunuh dia mati? Karena itu sudah dinubuatkan dari perjanjian Jangan lama. bilang dia berhak. Jangan bilang dia berhak, abang. Berarti dia tidak punya hak. Kalau saya punya hak di rumah ini, ya, saya tidak akan pernah bisa diatur siapapun. Kalau presiden punya hak di Indonesia ini, mau apa saja dia tidak perlu diatur juga oleh undang-undang. Paham nggak itu Jadi maksudnya? konteksnya kan, jadi konteksnya kan Mbak Nora nggak, konteksnya kan Mbak Nora kan nggak ini, seperti nggak ingin tahu konteksnya. Kalau Mbak Nora ingin Cukup sama saya, cukup. Bukan saya yang tidak ingin tahu, abang. Bukan saya yang tidak ingin tahu. Kalian yang terlalu memaksa manusia itu jadi Tuhan. Semuanya ujungnya yang saya tunjukkan data kontradiksi. Satu, Yesus katanya di dalam tadi, di dalam satu apa tuh? Saya lupa lagi jadi, yang ayat 16, 1 Timotius ya. 1 Timotius. Satu di situ sudah membuktikan Yesus katanya cahaya yang tidak terhampiri. Tak seorang pun yang dapat melihat dia. Tak seorang pun. Karena dia cahaya yang tidak terhampiri. Tapi yang datang kepada Paulus berupa cahaya yang bisa dihampiri. Buktinya cahaya itu datang menghampiri mereka.